Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'ata hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surat Ar-Rum ayat 30 dan 32. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Dzalika ad-dinul qayyim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wala takunu minal musyrikin milladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam karena itu sesuai dengan fitrah Allah. Allah telah menetapkan, Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepadanya, bertakwa kepadanya, serta melaksanakan atau mendirikan sholat. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ia telah ada pada mereka, pada golongan mereka. Masyaallah muslimin, mukminin, hadakumullah. Dari ayat di atas ada poin-poin yang wajib kita amalkan. Dan satu poin yang dilarang oleh Allah yang harus kita tinggalkan supaya kita menjadi orang yang selalu tetap berada pada fitrah atau agama Islam. 3 perintah.
yang harus kita selalu amalkan untuk menjaga supaya kita tetap berada pada fitrah Islam. Yaitu, 1, selalu bertaubat atau kembali kepada Allah. 2, bertakwa kepada Allah. 3, mendirikan sholat. 1 yang harus kita tinggalkan. Jangan kita menjadi orang-orang musyrik. Di ayat ini termasuk orang yang musyrik adalah orang yang memecah belah agama Allah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas, khatib akan menjelaskan 2 hal yang khatib anggap paling penting, yaitu berupa amalan. 1, persoalan mendirikan sholat. 2, orang yang memecah belah agama. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholat secara bahasa adalah mendirikan sholat. Secara istilah melaksanakan sholat dengan sempurna, baik sempurna syarat rukun maupun sunnah-sunnahnya, dan sempurna melaksanakan keutamaan sholat, yaitu dengan sholat yang khusyuk. Di antara rukun sholat adalah yang pokok, dan ini kalau ditinggalkan menjadikan sholat itu tidak sah, yaitu tumakninah. Secara bahasa, tumakninah mempunyai akar kata yang sama dengan mutma'innah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli fi jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat yang sangat indah ini menunjukkan keindahan dari kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, tumakninah dalam sholat adalah diam sejenak dalam setiap rukun gerakan sholat hingga sempurna. Tumakninah dalam bacaan sholat dengan tartil. Kalau bacaan Al-Fatihah dengan tartil dan berhenti di setiap ayat, ini adalah contoh sholat yang sempurna. Dalam hukumnya ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur dalam membaca surat tadi, setelah baca Al-Fatihah, dibaca dengan tartil dan direnungi makna kandungannya, maka ini menambah keutamaan kita dalam sholat. Kemudian penjelasan yang kedua tentang orang-orang yang memecah belah agama mereka, yaitu mereka orang-orang yang beri label setelah kata Islam. Contohnya Islam Syiah, Islam Nusantara. Mereka menamakan dirinya juga jaringan Islam liberal. Ini contoh-contoh orang yang memecah belah agama. Mereka menambah label-label Islam di belakangnya. Padahal Islam itu satu, yaitu agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Dan Allah memerintahkan supaya kita melaksanakan Islam secara kafah, tanpa ada embel-embel. Dan kafah ini bukan embel-embel, tapi menunjukkan bagaimana caranya kita semuanya ini mengamalkan Islam secara keseluruhan sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aku qali hadza astaghfirullahal azim innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم معاشر المسلمين مؤمنين هداكم الله. Mari kita senantiasa bertakwa pada Allah. Dan yang kedua adalah muhasabah tentang takwa itu. Yang ketiga, ketika meningkatkan takwa setelah muhasabah, mana-mana perintah Allah yang belum kita laksanakan dan mana-mana larangan yang masih kita laksanakan, hendaknya kita tinggalkan. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah adalah kita semuanya berjamaah. Dan larangan Allah yang paling pokok adalah berfirqah, yaitu berpecah belah. Karena ini ada kaitannya. Menurut ilmu dikatakan qarinah. I'tisam billah wa'tasimu bihablillah jami'an. Qarinnya adalah wala tafarraqu. Larangan kita untuk berpecah belah di jalan Allah. Semoga kita dijaga oleh Allah. Kita umat Islam adalah umat yang satu, umat wahidah. Dan umat yang satu ini diikat dengan kepemimpinan, yaitu dengan ulil amri. Maka ulil amri itu adalah disebut imam atau disebut khalifah. Dan alhamdulillah sejak tahun 53 sudah ditetapi kembali kekhilafan yang manhaj ubuwah, yaitu yang mengikuti jejak kenabian, non politik. Non politik adalah artinya semata-mata melaksanakan karena wahyu Allah dan karena perintah-perintah Rasul. Karena banyak sekali dalil-dalil dari baik Quran maupun hadis Nabi SAW tentang hidup berjamaah. Meskipun contohnya ada dalam hadis Nabi A'dhamul Aswadul A'dham. Itu secara bahasa adalah kelompok yang banyak. Tapi makna yang sebenarnya adalah ma'ana alaihi wa ashabihi. Jadi al-jamaah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang bersama Nabi dan yang bersama ashabihi. Yaitu golongan yang terbanyak dari sahabat Nabi SAW. Orang yang beriman, yang hidup pada masa Nabi SAW. Oleh karenanya, mari kita semuanya menetapi jamaah ini dengan mubayyah, karena baiat itu juga merupakan syariat agama Allah untuk sam'i wa ta'ah kepada imam selagi imam tadi mentaati Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengertian, pemahaman kita bisa melaksanakan, bisa mengamalkan maksud dari yaitu al-jamaah. Barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita. Karena kesatuan inilah yang ikut mendorong nanti, yaitu kemenangan kaum muslimin yang insya Allah sinyal-sinyal kemenangan itu sudah ada. Meskipun sinyal-sinyal kezaliman, yaitu orang-orang Zionis di Palestina, termasuk saat ini, kekejaman masih terus dilaksanakan. Tapi hakikatnya itu ada jalan menuju kehancuran mereka. Sehingga kita tetap ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu upaya. Maka di antara upaya akhir hari ini, imam mengamanatkan untuk kunut nazilah, yaitu mendoakan tawanan-tawanan, yaitu tawanan-tawanan kaum muslimin di Palestina, baik di tepi barat maupun di jalur Gaza.
karena masih banyak, termasuk tawanan wanita. Karena kekejaman Israel ini tidak sampai terekspos, padahal yang merupakan pelanggaran hak asasi terberat. Ya, dalang daripada teroris negara adalah negara Zionis Palestina yang terus berbuat yaitu kezaliman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kekuatan untuk bisa membantu, menolong maksimal dengan doa kita. Jadi doa itu adalah maksimal karena doa merupakan senjatanya orang-orang mukmin. Dan inilah diantaranya bukti mereka tidak bisa mengalahkan orang-orang Palestina. Ini merupakan kemenangan. Maksudnya hakikat kemenangan. Meskipun belum menang secara dohiriyah. Tapi janji Allah pasti. Oleh karena itu kita semuanya terus lagi berdoa dan berdoa. Termasuk berdoa untuk kunut nazilah. Untuk kehancuran orang-orang Zionis. Dan kemenangan membantu orang-orang Palestina. Orang-orang muslimin di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi sama'il minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shigharan wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma munzilal kitab sari'al hisab ismil azab. Allahumma zimhum wa zalzilhum wa dhhirna 'alaihim fi akibati wa salamatin 'amatin ajilan. Allahumma hi jama'atal muslimin wa imamahum hayatan kamilatan thayyibatan quwwatan ghalibatan ala kulli baghin wa zalimin afashin ya rabbal alamin. Rabbana afrih 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzikrullahi akbar.